Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cece Prihartini, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai hasil analisis saya dari ketiga puisi karya Remi Silado dalam pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik sendiri adalah kritik sastra yang ingin menunjukkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra yang kaya. Pragmatik dapat diartikan sebagai ilmu yang menjadikan bahasa sebagai bahan kajiannya, dalam bentuk dan makna yang dikaitkan dengan tujuan, konteks, dan ruang penutur. Kajian pragmatik ini membahas tentang aspek-aspek di balik tuturan. Oleh karena itu, konteks penutur sangat efektif dalam memahami tujuan komunikasi dari bahan tuturan. Karya sastra yang akan kita analisis kali ini adalah karya sastra puisi. Dalam perspektif sejarahnya, sifat-sifat puisi cenderung berganti-ganti arah. Itu sebabnya upaya mendefinisikan puisi yang berlaku umum untuk semua periode sejarah seringkali menjadi kurang relevan. Sebagai hasil kebudayaan, puisi memang selalu berubah-ubah dan berkembang sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang menghasilkan kebudayaan itu sendiri. Chairil Anwar, salah satu penyair terkemuka di Indonesia, melihat esensi puisi sebagai ekspresi asli dari perasaan dan pengalaman pribadi. Dia menekankan pentingnya ketulusan dan kejujuran emosional dalam puisi dan menggunakan bahasa yang sederhana namun kuat untuk mengungkapkan ketakutan dan kepahitan hidup. Maka dapat dikatakan bahwa puisi adalah ungkapan ekspresi dari perasaan penyair yang dituangkan dalam kata-kata yang indah. Gaya bahasa puisi juga dipilih sedemikian rupa agar pembaca dapat merasakan apa perasaan yang ingin penyair sampaikan. Unsur pembangun puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri adalah unsur yang terkandung dan membangun sebuah puisi. Unsur ini akan mempengaruhi puisi secara langsung. Yang termasuk ke dalam unsur intrinsik sendiri ada tema, majas, diksi, amanat, dan nada suasana. Sedangkan unsur luar atau unsur ekstrinsik puisi itu meliputi histori penyair, psikologi penyair, dan religi. Puisi pertama yang akan coba kita analisis berjudul Karya Lukisan. Karya lukisan. Pelukis bisa berbicara tentang manusia dalam karya lukisnya. Manusia dalam karya lukisan tak bisa berbicara tentang pelukisnya. Aku adalah karya lukisan Tuhanku. Aku bisa bicara tentang pelukisku. Jika aku bicara aku dalam tafakur. Pada baris pertama, pelukis bisa berbicara tentang manusia dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki profesi sebagai seniman yang melukis, bisa menggambarkan apa perasaan yang sedang ia rasakan lewat lukisannya. Lalu pada kalimat, manusia dalam karya lukisan tak bisa bicara tentang pelukisnya, dapat diartikan sebagai karya lukisan yang telah dibuat oleh sang seniman, tidak bisa berbicara tentang senimannya. Objek manusia dalam karya lukisan tidak bisa menggambarkan bagaimana kehebatan sang senimannya. Sedangkan pada baris aku adalah karya lukisan Tuhanku, aku bisa berbicara tentang pelukisku, menggambarkan kebanggaan dari seorang makhluk yang telah diciptakan oleh Zat yang Maha Agung, Maha Besar, dan Maha Sempurna. Aku dapat menggambarkan kekuasaan dari keagungan Sang Pencipta, karena aku hanyalah seorang hamba. Terakhir, pada baris jika aku bicara aku dalam tafakur, memiliki arti menggambarkan keadaan di mana kalaupun aku berbicara, maka itu lewat perenungan yang mendalam kepada Tuhanku. Puisi kedua yang akan kita coba analisis berjudul Olahraga. Olahraga orang kota mengangkat barbel di fitness center.
Olahraga orang desa mengangkat cangkul di sawah ladang. Yang satu mencari sehat karena anjuran, yang lain menemukan sehat karena terlanjur. Pada bait pertama menggambarkan dampak dari kemajuan modernisasi, di mana penulis sengaja mengganti kata pusat kebugaran menjadi kata berbahasa Inggris, yaitu fitness center. Dampak modernisasi ini terasa pada kehidupan masyarakat kota yang berolahraganya sekarang menggunakan barbel. Sedangkan pada bait kedua dimaknai sebagai perbandingan bait pertama. Bias kehidupan orang kota dan orang desa melalui cara berolahraga, di mana orang kota berolahraga dengan sebuah alat khusus yang diperjualbelikan untuk berolahraga, sedangkan orang desa pekerjaan yang mencangkul sawah dianggap sama dengan berolahraga. Nah, pada bait ketiga dapat diartikan sebagai penggambaran mencari sehat dari orang-orang yang hidup di kelas yang berbeda. Orang-orang yang tinggal di kota digambarkan mencari sehat dengan kata anjuran, yang berarti disarankan oleh dokter, sengaja dilakukan untuk mendapat sebuah kesehatan. Sedangkan orang desa digambarkan mencari sehat dengan kata terlanjur, yang merujuk pada olahraga dari aktivitas yang dilakukan, pekerjaan yang memang harus mereka lakukan. Puisi terakhir yang akan coba kita analisis berjudul Dua Daya. Motivator berbicara tentang memberdayakan rakyat. Koruptor berbicara tentang memperdayakan rakyat. Nah, pada bait pertama digambarkan secara sederhana bagaimana kata motivator merujuk pada orang yang memberikan motivasi dan dorongan pada orang lain. Berbicara tentang memberdayakan rakyat merujuk pada kegiatan sang motivator yang mempunyai tujuan untuk membuat berdaya orang-orang. Pada bait kedua diartikan sebagai perbandingan dari bait pertama. Kata koruptor merujuk pada orang-orang yang melakukan korupsi, orang yang merugikan orang lain dengan menggelapkan uang yang bukan miliknya. Berbicara tentang memperdayakan masyarakat, artinya koruptor hanya berkata mengenai bagaimana cara melakukan tipu muslihat pada orang lain. Berbeda dengan motivator di bait pertama, justru koruptor hanya tahu bagaimana memanfaatkan untuk keuntungan dirinya sendiri. Dari ketiga analisis yang telah kita lakukan tadi, dapat disimpulkan sebagai hasil kebudayaan, puisi memang selalu berubah dan berkembang sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang menghasilkan kebudayaan itu. Dalam pendekatan pragmatik, terdapat adanya makna bahasa dan kalimat antar kalimat, sehingga menjadi bahan analisis dari puisi karya lukisan, olahraga, dan Dua Daya karya Remi Silado. Hasil analisis melalui pendekatan pragmatik yang dilakukan penulis dari ketiga puisi tersebut menunjukkan adanya makna yang bertentangan antara bait pertama dengan bait selanjutnya. Penyair tidak banyak menggunakan kata kiasan untuk menggambarkan pesan yang coba disampaikan. Ketiga puisi tersebut cenderung lebih mementingkan makna yang dikandung dari setiap kata. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa komen-komen di bawah ya. Terima kasih semuanya.